COVID ini kan hal baru juga bagi dunia kita, dunia usaha, dunia industri. Iya. Ya, kalau saya, ini peluang bagi semua usaha baru untuk berdamai dengan COVID. Usaha lama juga dia akan dengan adanya COVID ini, ya, dia menggunakan pola baru dalam berbisnis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Sehat, jadi Pak. Alhamdulillah kita bisa kembali di tatap muka yang kedua ya untuk saya dan termasuk dari pertemuan ke-6 di mata kuliah manajemen pemasaran. Sebagaimana yang kita sudah dan saya sudah sampaikan 2 minggu kemarin bahwa untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini kita akan lebih banyak diskusi ke model discuss saja ya, supaya mata kuliah ini jauh lebih berkembang, kita lebih banyak dapat informasi karena adanya umpan balik baik dari saya maupun dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa ya, seperti itu. Jadi yang hari ini yang akan presentasi adalah kelompok 3 ya kalau saya nggak salah. Di sini saya coba minta kepada teman-teman kelompok 3 supaya bagaimana bisa mengulas tentang pengembangan produk baru ya. Kemudian kita ulas juga tentang strategi dalam hal siklus hidup produk ya. Jadi silahkan Ibu Rosdiana, Pak Jabal dan kawan-kawan semua, silahkan saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan. Sedangkan mahasiswa-mahasiswi yang lain, rekan-rekan, silahkan menyimak dan sekiranya ada pertanyaan nanti boleh sebentar ditanyakan pada sesi tanya jawab ya. Saya persilakan kepada Ibu Rosdiana, kelompok 3-nya, silakan untuk share screen. Masalah pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Yang pertama yaitu menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Jadi dalam proses pengembangan produk baru itu dimulai dengan pencarian ide perusahaan, di mana perusahaan itu biasanya menghasilkan ide ratusan hingga ribuan ide dan akan dipilih mana ide yang terbaik. Jadi sumber ide itu ada 2, ada dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal itu datangnya dari penyalur. Dan internal itu dari dalam perusahaan, mulai dari eksekutif, pemasar, peneliti, teknisi, dan staf manufaktur, itu sumber internal perusahaan. Kemudian sumber eksternal itu sebelumnya ya, penyalur dan pemasok. Penyalur di sini sumber eksternal di sini dari penyalur dan pemasok, karena penyalur itu sangat dekat dengan pasar dan dapat menyampaikan atau meneruskan informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh konsumen. Sedangkan pemasok juga dia memberikan perusahaan konsep, teknik, dan material baru yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk baru. Sumber eksternal kedua itu pesaing. Jadi perusahaan akan membeli produk baru pesaingnya, lalu melihat cara kerjanya, menganalisa, kemudian apakah dia akan membuat produk yang serupa atau dia akan tidak membuat produk tersebut. Kemudian sumber eksternal juga itu datang dari pelanggan. Pelanggan itu perusahaan itu bisa menganalisa pertanyaan dan keluhan pelanggan untuk mencari produk yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan tersebut sehingga produk menjadi lebih baik. Sumber eksternal lainnya itu sumber crowdsourcing ya. Yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangan produk baru. Langkah yang pertama yaitu penciptaan ide produk, sudah dibahas tadi, penciptaan ide produk. Yang kedua penyaringan atau pemilihan ide produk. Penyaringan atau pemilihan ide produk di sini atau biasa disebut juga screening idea.
ya screening idea, yaitu untuk mendapatkan ide produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Setelah kita menemukan ide produk yang paling memungkinkan untuk diproses lebih lanjut, maka tahap berikutnya yaitu pengembangan konsep dan pengujian konsep. Jadi pengembangan konsep itu adalah tahapan untuk mengembangkan lebih lanjut dari ide yang terpilih menjadi suatu konsep produk untuk diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Setelah konsep produk baru sudah ditemukan atau sudah dipilih, maka langkah selanjutnya itu pengembangan produk baru, di mana pengembangan produk baru itu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Jadi strategi pemasaran yang dikembangkan mulai dari strategi awal, yaitu peluncuran produk ke pasar hingga produk bisa diterima pasar dan mulai menunjukkan pertumbuhannya. Yang kelima yaitu analisa bisnis. Analisa bisnis itu semacam proses evaluasi seberapa tinggi daya tarik bisnis atau produk baru yang telah ditetapkan tersebut. Dalam tahap analisa bisnis ini, proses pengembangan produk baru akan dilakukan peninjauan atas proyeksi penjualannya, biaya dan laba untuk produk baru tersebut. Jika hasil analisa bisnis menunjukkan hasil positif atau sesuai dengan tujuan perusahaan, maka produk dapat dipindahkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk. Proses tahap pengembangan produk membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil. Jadi kalau sudah melewati analisa bisnis, maka akan dilanjutkan dengan pengembangan produk real atau produk yang sesungguhnya. Yang keenam, ketujuh, uji pemasaran. Sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar bersamaan dengan strateginya, maka harus dilakukan uji pemasaran di pasar yang real, pasar sesungguhnya. Namun masih dalam skala yang kecil. Yang kedelapan itu komersialisasi. Jadi selanjutnya jika perusahaan memilih opsi meluncurkan produk baru, maka perusahaan harus menyiapkan seperangkat aktivitas lanjutan, yaitu aktivitas komersial, mulai dari persiapan produksi dalam kapasitas yang lebih besar, persiapan untuk aktivitas peluncuran produk seperti iklan, promosi penjualan, distribusi dalam skala yang lebih besar, dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya. Tahapan siklus produk itu ada 4. Yang pertama tahap perkenalan atau introduction, di mana tahapan pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Jadi ciri-cirinya yaitu produk baru diluncurkan ke pasar, omset penjualannya yang masih rendah, kapasitas produksi masih rendah, biaya per unit yang masih tinggi, cash flow-nya masih negatif. Dan di sini distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Dalam tahap perkenalan itu diperlukan promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya yang baru. Yang kedua yaitu tahap pengembangan atau growth, yaitu tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Jadi ciri-cirinya yaitu memperluas pasar, omset penjualan yang naik secara signifikan, meningkatnya kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar. Cash flow-nya juga sudah mulai berubah dari negatif menjadi positif, pasar semakin berkembang, laba semakin meningkat, tapi pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan di tahap perkembangan ini. Biaya per unitnya juga akan mulai menurun secara ke skala yang ekonomis. Tahap
Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dan ketat, dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Ciri-cirinya yaitu kapasitas produk yang tinggi, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Cash flow-nya akan berada dalam kondisi positif yang kuat. Pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar dan harga produk mulai menurun. Jadi cash flow ini adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang pengaruh kas dan kegiatan operasi dan transaksi. Tahap yang keempat yaitu tahap penurunan atau decline. Tahap penurunan itu penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin menurun dari pasaran. Jadi ciri-cirinya yaitu laba menurun secara signifikan dan cash flow-nya akan melemah. Pasar menjadi jenuh, akan banyak pesaingnya keluar dari pasar, dan kapasitas produksi akan menurun. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk. Jadi pengolahan strategi siklus itu didasarkan pada 4 tahapan siklus produk yang saya sebutkan tadi, yaitu tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan tahapan penurunan. Siklus produk ini menegaskan 4 hal, itu menurut Arman dan kawan-kawan, yaitu produk memiliki umur terbatas, penjualan produk melalui berbagai tahap, laba naik turun pada tahap yang berbeda, dan strategi pendapatan manufaktur dan SDM yang berbeda tiap siklus. Jadi di sini ada perubahan strategi pemasaran. Pada tahap perkenalan itu, strategi yang sering digunakan pada tahap perkenalan yaitu mendorong adopsi pelanggan, mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi untuk menciptakan kesadaran pada produk, dan juga untuk memberitahukan produk barunya kepada masyarakat. Yang ketiga, menggunakan strategi harga peluncuran dan harga penetrasi, distribusi yang terfokus pada wilayah yang terbatas. Kemudian pada tahap perkembangan itu, strategi yang sering dilakukan yaitu membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan memilih produk dan memperkuat merek, memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi, meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur baru dan gaya, serta memperbanyak model atau varian, menurunkan harga produk untuk menarik pembeli, dan memperluas segmen pasar. Pada tahap perkembangan itu masih mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi produk dan mereknya. Pada tahap kedewasaan, strategi yang digunakan pada tahap kedewasaan yaitu memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan model, warna, bau, rasa, dan estetika. Jadi konsep ini menarik perhatian orang yang bukan pemakai untuk memasuki segmen pasar baru dan merebut pelanggan pesaing. Kemudian meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Yang ketiga, kapasitas produksi pada kondisi yang rasional, menerapkan harga yang lebih bersaing, menggunakan iklan yang persuasif, menarik pengguna-pengguna baru, distribusi yang intensif dan memasuki segmen pasar yang baru, serta repositioning. Pada tahap penurunan, strategi yang sering dilakukan yaitu melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Kedua, mempersempit saluran distribusi, menurunkan harga uang, menjaga daya saingnya. Pengembangan dan siklus hidup produk di tengah pandemi COVID-19. Jadi dampak wabah virus corona itu sangat terasa di semua aspek bisnis dan ekonomi. Itu dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah, terlebih ketika diberlakukan social distance dan pembatasan sosial berskala besar. Jadi pemasar harus memutar otak untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka ke konsumen. Sebagai strategi brand,
terhadap sebagai strategi brand bertahan di tengah pandemi virus corona. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online dan digital branding. Untuk tetap dapat bertahan, para pelaku brand harus bisa mensiasatinya, mulai dari fokus ke pemasaran digital melalui website yang dijadikan komersial, sosial media, search engine, penjualan melalui marketplace, dan bentuk tim reseller untuk penjualan produknya. Jadi dalam masa pandemi virus corona ini, pemasar harus cepat beradaptasi seiring dengan berlakukannya social distance, karena sudah pasti sangat berpengaruh besar terhadap tren perilaku konsumen dalam berbelanja. Pak Jabal Nur, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Masdi? Saya Jabal, ya. Iya. Halo? Ya. Ya. Jadi ada tambahan sedikit, Pak dosen dan teman-teman mahasiswa, mengenai produk baru kaitannya dengan COVID. COVID ini kan hal baru juga bagi dunia kita, dunia usaha, dunia industri. Iya. Ya, kalau saya, ini peluang bagi semua usaha baru untuk berdamai dengan COVID. Usaha lama juga dia akan dengan adanya COVID ini, ya, dia menggunakan pola baru dalam berbisnis, berkomunikasi. Pemasarannya diganti. Selama ini dia bagi-bagi brosur, mungkin sekarang ya mungkin berlangganan di Facebook pakai biaya 100.000 sekian wilayah sasaran yang diinginkan. Jadi COVID ini malah membuat teori tentang produk baru ini akan semakin bagus kalau saya, ya bagi saya. Tapi ini secara teori akan menarik kita didiskusikan, karena dengan diskusi pasti akan lebih menambah wawasan dan gagasan-gagasan kita, karena setiap orang pasti berbeda dalam melakukan bisnis maupun di ruang kerja masing-masing, baik itu pengusaha, ASN maupun pelaku-pelaku lainnya, karena lebih kepada brand. Taruhlah kita contoh industri handphone, bagaimana iPhone, Oppo, Samsung bersaing di promosi. Ada Redmi, dia tidak perkuat di branding, cuman dia perkuat di kualitas barang, tapi dicari juga sama konsumen. Kalau kita lihat Redmi, dia tidak terlalu promosi barangnya, tapi biaya promosinya dia totalitas di kualitas barang. Jadi akhirnya ada juga konsumen yang cari karena dia tahu kualitasnya. Saya kira itu mungkin dari saya sedikit tambahkan sambil mengalir teman-teman yang lain, mungkin ada juga yang lain. Silakan, Pak.